sebelum teman yang lain masuk ya. Kegiatan sementara di rumah semua karena memang kondisinya lagi masa PSBB, tapi tetap kami guru produktif kejuruan elektro lagi berusaha bagaimana cara menyiasati masalah-masalah yang ada sekarang ini, karena sayang banget ya, jadi namanya kita orang teknik itu kalau nggak ada praktek di kelas itu ya sangat sayang sekali ya. Cuman karena masalah pandemi seperti ini, mau nggak mau kita harus menunda pertemuan untuk keselamatan kalian para generasi bangsa yang akan memegang fungsi pimpinan maupun operasional pada negara ini ya. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Selamat siang. Nah, pertanyaan saya kemarin itu kita belajar sudah sampai dengan rangkaian on ya, directional on sama directional off ya. Nah, ini kita akan menambahkan lagi mengenai pneumatik ya. Kemudian saya mau buka dulu Google Classroom-nya itu. Google Classroom-nya itu ada 2 tugas. Pertama tugas, nah saya share screen saja. Di layar sudah terlihat layar dari Google Classroom saya ya, sejumlah yang saya ajar ya. Nah, sekarang kita buka kelas kita 11 TS1. Ini kita cek pada posisi classwork. Nah, pada saat di classwork kita cek untuk SPS1 PSR ya, PSR. Nah, ini part 25 yang hari ini. Di sini kita ada 2 bagian ya, ada 2 bagian. Bagian A, kerjakan tugas. Itu artinya kalian sudah mengerjakan mungkin dari pagi atau mungkin baru separuh, tidak jadi masalah. Nah, yang kedua ini adalah kegiatan Vicon kita untuk mencatat hasil yang kalian amati, ilustrasi praktek dari saya ya. Nah, untuk fluid sim itu ada yang kalian tanyakan? Silakan. Rocky mungkin? Belum ada? Ya, langsung saya share screen ya, saya share. Nah, tampilan fluid sim sudah tampil di layar kalian ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat saya buka dulu notepad saya untuk membantu. Hari ini tanggal 18 ya, Senin 18 Januari 2021 pukul 13.30 ya. Materi pertama yang akan kita pelajari itu adalah mengenai kalau kemarin directional on sama directional off, indirect maupun direct. Nah, ini saat ini kita indirectional on dengan pengunci ya, pengunci. Nah, kemudian yang kedua indirectional. Ingat, rangkaian tidak langsung itu menggunakan relay ya, tidak langsung ke solenoid valve-nya ya. Ini kita banyak menggunakan relay nanti. Indirectional on dengan pengunci. Kemudian yang kedua adalah sebentar.
indirectional OR, ya, dengan pengunci. Kemudian yang ketiga adalah indirectional AND dengan pengunci. Nah, kalau kalian sebelumnya belajar rangkaian elektro saja, belum dengan pneumatik, di elektro itu kalian ada rangkaian ON dengan pengunci, rangkaian OR dengan pengunci, atau rangkaian AND dengan pengunci. Nah, sekarang kita laksanakan langkah yang pertama dulu, tugas yang pertama, indirectional ON dengan pengunci. Nah, ini saya klik new, ya. Selanjutnya, karena kita harus bikin rangkaian kontrol elektronya dulu, kita konsentrasi pada electrical control. Kita klik power supply, jangan lupa plus minnya kita buat. Nah, selanjutnya indirectional on dengan pengunci. Maka ada dua push button, PB off sama PB on. Ambil switch, manual operate, kita ambil push button off. Boleh ya, boleh bolak-balik, yang penting kalian tahu prinsip dasarnya. Nah, seperti ini. Itu, atau dibalik bisa ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita butuh relay. Nah, seperti ini ya. Supaya lebih mudah untuk mengamati di kalian, maka saya besarkan sedikit. Nah, segini. Ya. Ini seperti ini. Kemudian mulai saya sambung. Nah, kemudian ini saya kasih nama S1, yang ini S2, switch 1, switch 2. Kemudian ini saya kasih nama relay 1. Selanjutnya saya butuh anak kontak, switch lagi, make switch. Ya, nah ini saya letakkan di sini. Kemudian ini saya letakkan di tengah sini untuk mengunci ini. Kemudian saya double klik, karena dia anak kontak milik R1, maka saya isikan R1. Nah, selanjutnya, di sini saya mau untuk menyalakan valve, ya. Saya kecilin dikit. Nah, ini saya geser. Selanjutnya rangkaian on dengan pengunci sudah saya buat. Nah, sekarang saya perlu solenoid valve, ya. Nah, atau valve solenoid. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini saya arahkan ke sini. Ini saya masukkan ke sini. Nah, kurang rapi ya. Kalau gambar harus rapi. Dulu. Nah, sini ya. Nah, udah jadi, baru kita bikin valve-nya nih. Setelah rangkaian elektronya sudah kita buat, kita bikin rangkaian pneumatiknya. Nah, supply elemen, jangan lupa kompresor kita siapin, ya. Setelah kompresor, jangan lupa air regulator atau air service. Nah, seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kita butuh sebuah valve, ya. Valve saya mau ambil 5/2 saja, ya. Nih. Nah, seperti ini, valve kosong, ya. Selanjutnya saya butuh cylinder valve, ya. Ambil aktuator. Nah, aktuator itu adalah bagian penggerak, bagian yang digerakkan, ya. Saya ambil double acting, ini seperti ini, ya. Nah, selanjutnya mulai saya rakit pasang selang. Kalau di sebelah kiri rangkaian elektronya, kalau sebelah kiri
rangkaian elektronya itu yang kita pasang adalah kabel, tapi kalau sebelah kanan yang kita pasang adalah selang, ya. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu arahnya. Karena ini ada rangkaian on, maka posisi silindernya ada di dalam, ya. Nah, ini kita setting dulu. Nah, kita setting. Nah, kalau dari gambar ini kita akan men-setting posisi springnya ada di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kanan. Jadi ada di sebelah sini, karena sebelah kiri memerintah dorong, yang kanan ngembaliin. Yang kiri elektronya, solenoid valve-nya dorong, yang ini balikin, ya. Nah, setelah saya double klik, posisi sebelah right actuating saya pilih spring return. Kemudian di posisi sebelah left saya pilih posisi valve-nya, ya. Kemudian saya klik OK. Nah, jadi ya. Nah, selanjutnya ini saya inisialkan. Saya beri dia senama dengan, oh kebetulan belum dikasih nama. Ini saya double klik dulu, saya sebut dengan Y1 atau solenoid valve 1. Nah, solenoid valve ini ada di sini, ya. Ya, paskan di sini di ujung Y1. Saya klik OK. Nah, baru mulai selang saya masukkan. Jangan lupa ikuti arah panah. Arah panah menuju silinder pertama, arah panah. Ingat-ingat itu. Nah, ini saya tarik. Nah, ini hanya bisa selang ini disambung yang ada nepelnya. Kalau sebelah sini kan nggak ada nepelnya tuh. Sebelah kiri nggak ada nepelnya, jadi nggak bisa dimasukkan. Nggak percaya, saya hapus dulu nih. Nih, ya. Nah, saya masukin, nggak bisa. Ya, nih, saya masukin ke sini, nggak bisa. Karena apa? Titik-titik ini adalah yang hijau-hijau ini adalah nepelnya. Nah, ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kenapa disebut 5/2? Karena 5 sumber input output, kemudian ada 2 kamar. Ini ada kamar 1 sama 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, seperti itu. Sekarang saya tarik. Nah, setelah itu saya tarik di sini. Karena ini apa? Anginnya masuk sehingga valve itu kedorong ke belakang. Kalau dia ada di posisi belakang, maka dia terdorong maju, ya. Maka rangkaiannya jadi salah. Karena posisi awalnya adalah on itu ada di belakang dulu, baru pada saat ditekan push button on dia ke kanan. Nah, selanjutnya untuk posisi ini angin tidak bisa bebas terbuang, ya. Gitu. Jadi kita harus pasang semacam filter, ya, filter semacam reducing, ya, reducer. Ini saya double klik. Nah, saya ambil segitiga yang turun ke bawah, ya. Kalau kemarin saya pakai yang ini, sekarang pakai yang ini. Saya klik OK. Saya double klik lagi. Ambil ini, saya klik OK. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya, ya, silakan kalau mau diberi nama. Ini misal saya mau kasih nama silinder valve. Oh, nggak bisa ya, itu double acting ya tadi itu. Jadi harus ngasih namanya di nepel-nepelnya ini mungkin, ya. Nah, kita coba untuk menjalankan. Kenapa ini? Saya klik OK dulu. OK. There has been warning. No. Di mana letak kesalahannya ini? Ini Pak, apa sih kayak hubungan kabelnya itu nggak boleh pas kaki rangkaiannya Pak. Oh. Ini kan kaki rangkaian relaynya ada bulatan hitam gitu. Iya. Oke. Nih ya. Ya, bulatan hitamnya di nggak bisa ini. Nah, coba saya letakkan di di bawah. delete Pak. Biasanya saya Bisa di delete?
Ntar, oh iya nih ada nih bulatan hitam nih. Ya. Nah, berarti saya harus ngambil relay lagi ya. Ambil di posisi electronic control, kemudian relay, ambil relay ini, iya, tarik sini, ini, tarik sini, ini, tarik sini. Dia naik ke atas gitu. Mungkin kurang ke bawah ini. Coba. Ya, mungkin supply-nya terlalu mepet. Jadi dia kurang panjang narik garisnya. Nah, seperti ini ya. Ini saya kasih nama R1. Sekarang saya running. Nah, sudah selesai. Ya. Pada saat S1 saya tekan, energi listrik saat ini, energi listrik dari sisi elektro itu standby pada posisi pin nomor 1, 2, dan 3. Standby dia di situ. Pada saat S1 ditekan, maka energi listrik dari pin 1 turun ke 4, turun lagi ke 2, turun menuju R1 ya, ke A1. Nah, kemudian relay ini bekerja. Di samping itu juga energi listrik dicabang dari 1, 4 ke 4, terus turun lagi ke coil solenoid sehingga bekerja. Nah, yang membuat dia mengunci karena ada kontak NO normally open R1 yang paralel terhadap saklar awal. Kita buktikan. Ya. Jadi cukup ditekan sekali, dia on untuk mematikan pada saklar yang lain. Ya, pada saklar yang lain. Kemudian di rangkaian pneumatik yang sebelah kanan saya, ya, atau yang kalian amati saat ini, angin dari kompresor menuju air service itu untuk diatur, disetting berapa bar yang akan dipakai. Kemudian masuk ke valve 5/2. Kenapa disebut 5? Ada 5 nipple di situ, ya. Kemudian kenapa ada 5/2? Karena ada 2 kamar. Bagaimana dengan 5/3? Berarti ada 3 kamar, 5 keluar masuk kan, ya. Nah, selanjutnya selang ini kita ikutin warna biru. Warna biru itu mewakili energi listrik, energi angin yang masuk menuju valve. Ya, warna biru. Dan warna hijau adalah return-nya. Ya, pembuangannya. Nah, pada saat push button saya tekan, maka Y1 dari kamar sebelah pindah ke sebelah. Ya, kita cek. Nah, pindah ke sebelah kan? Akhirnya apa? Suplai angin lewat melalui belakang, kemudian turun melalui depan. Dibuang. Nah, seperti itu. Nah, pada saat push button saya off, rangkaian saya off kan, maka yang tadinya yang dari sini sudah terdorong sini, maka ini akan mendorong karena dia spring secara mekanik mendorong kembali seperti itu. Karena dia tidak ada daya, anginnya sudah dilepas. Oke, silakan dicatat atau screenshot karena catatan kalian yang akan kalian kumpulkan. Udah selesai? Cukup ya? Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Udah stop. Saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan membuat rangkaian AND dan OR. Nah, supaya saya nggak ngambil 2 kali kerjaan, ya, saya blok saja seperti ini. Klik kanan, copy, klik kanan di luar area, paste. Ya, nah, saya letakkan di sini. Ada sedikit. Nah, saya lebarkan seperti ini.
Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian, catatannya tadi rangkaian apa dulu? Saya lupa. Rangkaian OR dengan pengunci. Nah, sekarang untuk pneumatiknya saya geser dulu agak lebaran. Nah, area kerjanya. Sekarang kalau satu ini rangkaian OR, berarti bisa pilih kanan atau kiri, ya, kanan atau kiri. Nah, selanjutnya rangkaian OR, berarti saya butuh 2 saklar, ya, identical sama. Ctrl C, Ctrl V, ya, atau copy paste. Nah, selanjutnya ini saya hapus, atau gini saja. Nanti kalian akan bingung deh. Mendingan saya mulai ulang dari awal saja, ya. Nah, ini saya butuhkan ini, saya hapus dulu bagian-bagian yang tidak saya gunakan, ya, supaya lebih memudahkan kalian dalam memahami. Nah, ya. Oke, saya bikin satu rangkaian dulu. Ini, ya, ini penguncinya di sini. Solenoidnya saya lewatkan, ya. Nah, ini saya masukkan di sini. Ini saya letakkan di sini. Push button pertama. Saya rapiin dulu deh. Ini kurang bagus nih. Oke, kurang bagus juga ya. Nah, kadang dalam menggambar seperti ini kita harus betul-betul memikirkan dari sisi keindahannya juga, nggak asal gambar. Nah, supaya pas di tengah gitu loh maksud saya. Ya. Kemudian ini rangkaian pertama, ini adalah saya ganti saklar 1. Kalau tadi di atas saklar 1, maka ini saya tulis SA. Ya. Kemudian ini adalah ST atau stop. Oh, ST. Gini aja, nggak bagus. Pakai angka saja lah. Ini adalah S lanjutan dari 2, lanjutan dari 1, S1, 2, S3. S3. Ya. Ini S4. Ya. R-nya di atas kan pakai R1, maka di sini kita pakai R2, maka di sini kita kasih R2, ya, R2. Nah, selanjutnya solenoid valve udah pakai Y1, maka di sini saya ganti Y2. Ya, ini saya geser saja. Kemudian saya push buttonnya udah ada 1, saya pasang lagi berikutnya. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Ini saya letakkan di sini. Ya, saya letakkan di sini. Nah, selanjutnya ini sudah, ini R2, R2, maka di sini saya kasih R3. Ini saya kasih R3. Kemudian saklar ini 3, 4, maka ini 5. S5, yang ini adalah S6. Ya. Nah, selanjutnya ini saya hapus dulu. Ya, karena apa? Ini mau saya ambil energi listrik di sini. Nah, ini di sini. Nah, ya. Sekarang kan ini rangkaian OR. Ya, ini saya masukkan di sini dulu. Ini kan rangkaian OR, sehingga saya membutuhkan 2 anak kontak R2 dan R3. Ya, ini saya perlu tekan shift, tekan kontrol,
kemudian klik kanan, copy, klik kanan, paste. Ya, ini tekan di sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Oke. Nah, supaya lebih mudah kita dalam pengamatan, kita memerlukan satu lampu indikator. Maka saya ambil di posisi electrical control, ambil measuring and instrument sensor. Ini indikator light, saya tarik keluar sini, saya besarkan lagi, ya, arahkan sini, sini. Nah, ini saya mau kasih warna kuning. Kemudian selanjutnya copy paste aja, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Letakkan di sini. Bentar, kurang rapi. Ya. Nah, ini saya kasih warna yang lain, warna merah. Saya klik OK. Nah, di atas itu tadi pakai Y1, sekarang udah Y2 ya. Nah, sekarang ini saya kasih ganti jadi Y2. Kita lihat bagaimana aksinya. Di sebelah kiri adalah rangkaian elektronya, yang di sebelah kanan adalah pneumatiknya. Kita on kan. Oh, ada apa ini? Oke. No. Kenapa kira-kira? Kabelnya lagi, Pak. Kabelnya lagi. Wah, kabelnya lagi nih. Iya, paling kesambungnya itu apa ya? Kabelnya bagus, Pak. Oh, Iya, nggak nyambung. Oke. Ini sudah nih ya. Kita coba dulu. Oh iya, betul. Wah, jeli sekali kalian matanya ya. Berarti sudah mulai paham yang dikerjakan. Nah, selanjutnya kita mau on kan. Nah, ini adalah rangkaian OR. Artinya apa? Boleh saklar 3 untuk menyalakan cetak, atau S5 itu juga sama. Cetak, atau keduanya. Kita cek saja. Nah, ya. Sekarang saya matikan. Saya matikan. Nah, dua-duanya. Ya. Nah, seperti itu. Rangkaian OR sudah tercipta, ya. Jadi, energi listriknya itu sama seperti penjelasan sebelumnya, hanya saja ditambahkan anak kontak, ya, menuju coil solenoid. Kalau tadi langsung karena satu rangkaian saja. Sekarang ada dua rangkaian, ya, ada dua rangkaian. Jadi, rangkaian saklar pertama pengunci, saklar kedua pengunci, kemudian digabungkan menjadi rangkaian OR, ya, yang dimainkan anak kontak saja. Saya ulang lagi. Ya, saya matikan. Ya, saya matikan. Bagaimana dua-duanya? Nah, matikan. Nah, saya stop. Selanjutnya, rangkaian ini, sebentar. Bisa di screenshot? Atau kalian mau catat? Saya kasih kesempatan waktu. Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau di atas rangkaian on, di bawah ini adalah rangkaian OR, ya, semuanya indirect, semuanya tidak langsung karena ada relay perantaranya. Sekarang selanjutnya kita bikin rangkaian N. Saya copy paste lagi, ya, klik kanan, sebentar, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, ini saya tarik. Nah,
Nah, saya besarkan. Oke. Ya. Sekarang kita akan latihan untuk rangkaian N. N itu artinya apa? Dua-dua. Push button ditekan baru bisa on. Ini dengan pengunci. N dengan pengunci. Sekarang kita rubah rangkaiannya ini. Ya. Apa yang dirubah? Di sini saja. Ya. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Letakkan di sini. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Selesai. Sekarang karena ini sudah di copy paste dari atas, maka semua alamatnya harus dirubah. Terakhir S3, S4, S5, S6. Berarti ini S7. S7. S8. S9. S10. Selanjutnya ini kan R2, R3. Maka di sini R4 dan ini R5. Nah, selanjutnya ini R4, ini juga R4. R4. Ini R5, ini R5. R5. Nah, tinggal kita rubah. Ini R4 dan ini adalah R5. Oke, nah sekarang kita on kan. Wow, di mana letak kesalahan saya? Ini apa? Nama Y2. Oke, Namanya Y2-nya ya. Y-nya sama. Y-nya sama ya. Jadi harus ganti Y yang berikutnya. Y3 dan ini Y3. Kita on kan lagi. Dah selesai. Nah, ini kan rangkaian N. Artinya ada dua. Ini dan ini. Baru bisa on. Cek. Baru on satu. Nggak bisa nyala nih. Harus ini nyala. Maka ini ditekan. Tuh. Ya. Sekarang saya matiin satu. Maka putus semua. Beda dengan rangkaian OR. Kalau kita bikin tabel kebenaran, posisi awal ini adalah 00. Artinya apa? Tidak ada energi supply. Ini 0, ini 1. Ya, masih tetap 0. Habis itu saya rubah. Ini 1, ini 0. Tetap 0. Selanjutnya saya bikin ini 1, ini 1, maka outputnya 1. Nah, itu bikin tabel kebenaran. Lebih mudah memahamkan diri kalian. Ya, nah seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian N. Sampai di sini ada yang ditanyakan rangkaian N. Kita sudah selesai. Cukup ya, saya naik ke atas dulu. Nah, kita mainkan di sini. Posisi saat ini adalah 00 untuk rangkaian OR. Kita bikin 0, 1. Nah, maka outputnya 1. Saya off-kan. Sekarang 1, 0. Outputnya 1. Sekarang saya off-kan. Selanjutnya 1, 1. Outputnya 1. Stop. Nah, udah selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Cukup ya? Nah, sekarang saya simpen dulu. 11 TE1 1801 2021 PSF. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang saya stop share. Ya. Nah, selanjutnya saya akan share lagi.
Oke. Nah, ini adalah Google Classroom kalian. Nah, kerjakan tugas berikut ini di buku catatan. Hasil catatan Vicon dikumpulkan pada GCR. Apa yang dimaksud dengan sensor pada elektropneumatik? Sensor itu sebagai input. Ya, sensor itu sebagai input. Tapi lebih jelasnya kalian jelaskan. Sebutkan nama sensor dan jenisnya. Ada proximity, ada limit switch, ada lainnya lagi. Ada photosensor. Nah, kalian jelasin. Apa yang dimaksud dengan aktuator pada elektropneumatik? Aktuator pada elektropneumatik semua objek yang digerakkan. Silinder valve. Apa ada lainnya? Motor listrik tidak ada. Hanya silinder valve. Sebutkan nama aktuator dan jenisnya. Tadi sudah disebutin. Ada single acting, double acting, dan lain-lainnya. Kalian cari tahu lagi. Buatlah rangkaian indirect on dengan pengunci elektropneumatik. Tadi sudah. Buatlah rangkaian indirectional on delay dengan pengunci elektropneumatik. Minggu depan saya bahas. Ya, minggu depan saya bahas. Jelaskan yang dimaksud dengan valve 5/2 dan 5/3. 5/2 itu artinya adalah 5 area input output pada supply pada sebuah valve, kemudian dengan kondisi 2 sisi, kamar 1 dengan kamar yang berikutnya 2. Nah, kalau 3 berarti 5 kondisi input outputnya ya untuk supply power anginnya dengan 3 posisi sisi atau sisi kamar. Ada 3 kamar. Berarti coilnya itu bisa di kiri dan di kanan. Ya, atau bagaimana? Itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Kemudian tugas B, ikuti kegiatan Vicon dengan undangan berikut. Ya. Nah, saya cuma minta buatlah catatan yang sudah kalian pelajari tadi. Ada 3. Dicatat, bukan di screenshot. Screenshot boleh, tapi nanti dipindahkan ke dalam catatan kalian supaya lebih memahami. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Udah, Pak. Udah cukup ya. Jadi saya rasa Pak. ya, nggak ada.